Rezeki datangnya dari mana? Dari mana? Dari Tuhan ya. Kenapa ada orang yang dikasih 10, tapi ada juga orang dikasih 100? Kalau saudara bilang berkat itu datang dari Tuhan, Tuhan nggak adil dong. Betul nggak? Jadi rezeki datang dari mana? Dari Tuhan. Harus ada kerjasama dengan kita. Kenapa yang itu, si A itu dikasih 10, si B dikasih 100? Kapasitas hatinya. Dia dikasih 10 itu pasti bagus menurut Tuhan. Si B dikasih 100 itu bagus. Kalau dibalik, si A dikasih 100, itu bisa celaka 12. Karena hatinya. Tangkap ini ya. Nah, artinya begini. Hikmat akan membuat doamu itu selalu hatimu yang berubah. Hikmat dalam doa membuat kapasitas hatimu itu besar. Kalau dulu seperti gelas aqua ini, dikasih setetes empedu aja, langsung ini nggak berfungsi nih. Karena saudara punya hikmat dalam doa, hatimu yang berubah. Dulu hatimu sebesar gelas aqua, sekarang sebesar sungai. Dikasih empedu 1 ember, nggak rasa apa-apa. Happy-happy aja tuh. Saudara baru omongin sedikit aja, 1 tetes empedu, sakit hati sampai nggak bisa tidur 7 hari. Rugi saudara, betul nggak? Nah, ini dia. Hikmat akan membuat doamu itu mengubah hati, ya, bukan keadaan, membesarkan kapasitas hati. Kenapa? Karena selalu mereka-reka yang baik dari setiap kejadian, mau itu baik, buruk, apapun, selalu mereka-reka yang baik. Kenapa bisa begitu? Karena ada hikmat. Tangkap ini. Bahasa simpelnya, selalu berpikir positif. Positive thinking ya. Sehingga hikmat akan membuat engkau menguasai keadaan, bukan keadaan menguasaimu. Tangkap ini nih. Jadi selama ini kalau keadaan menguasai hatimu, jadi sedih, jadi gembira, tergantung keadaan. Berarti saudara nggak punya hikmat. Tapi saudara kalau punya hikmat, hatimu yang menentukan keadaan. Jadi sukacitamu, gembiramu, sedihmu, dukamu itu tidak tergantung keadaan. Tapi hatimu yang menentukan. Karena bahagia itu bukan perasaan tetapi keputusan. Saya kasih satu cerita ya. Coba saudara pikir. Direnungkan. Ada seorang nelayan ya. Pekerjaannya adalah tangkap ikan. Jadi kehidupan sehari-harinya dari hasil ikan. Tapi bukan untuk dijual, tapi untuk dimakan. Karena dia punya pekerjaan sampingan. Jadi waktu senggang, dia akan pergi nangkap ikan buat dimakan, buat digoreng. Nah, ada salah satu pelancong melihat si nelayan ini mancing ikannya. Uniknya begini, setiap kali dia dapat ikan, itu diukur dulu. Nanti ada yang dibuang, ada yang dimasukin. Si pelancong itu yang lagi jalan-jalan di danau itu bingung. Dia tanya, "Pak, saya bingung, Bapak kok begitu nangkep ikan, ada yang dilepas, ada yang dimasukin ke keranjang. Kenapa sih Pak?" "Oh begini, kalau saya nangkep ikan, terus saya dapat nih, saya ukur dulu. Kalau lebih dari 30 cm, saya lepasin lagi." "Emang kenapa?" "Ya karena kuali saya itu cuma 30 cm. Jadi kalau 50 cm, nggak bisa." Jadi dia harus besarkan apanya? Walinya, ini bicara hati. Tangkap? Jangan-jangan saudara juga seperti itu. Dapat tawaran yang besar, aduh enggak lah, kayaknya saya enggak seperti itu. Nggak bisa melakukan itu. Kenapa saudara bisa berkata begitu? Karena saudara tidak mengenal Sang yang Maha Kudus, yaitu Allah. Kalau kita mengenal Tuhan secara benar, kita akan mengetahui siapa dirimu di hadapan Tuhan. Apa tadi? Kalau kendaraan bicara, saudara itu diciptakan alat kemuliaan BMW. Kalau selama ini jalannya kayak bajai, yang salah saudara. Dapat persoalan dikit, udah gemeter. Tangkap ini ya. Oke. Sekelumit manfaat hikmat dalam kesehari-harian.
Nah, hikmat akan membuat engkau menjaga lidah. Hidup matimu itu tergantung lidah. Sehingga ada ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Karena mulutmu membuat kamu bisa masuk penjara. Saudara bisa baca, lihat di medsos, cuman perkataan aja masuk ke penjara, betul kan? Nah, dengan hikmat kita akan menjaga lidah. Kenapa? Ketika hikmat itu menguasai kita, kita mikir dulu baru ngomong. Ada di sini ngomong dulu baru mikir, waduh gue nyesel banget tadi keceplosan ngomong itu, terus nyesel ya. Coba kita baca dulu Amsal 18 ayat 21. Cepat. Amsal 18 ayat 21. Sudah lihat ini. Amsal 17 ayat Amsal 18 ayat 21. Ayo, saya baca ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi apa yang kau ucapkan, saudara akan makan hasilnya, buahnya. Dan makannya nggak bisa hari itu. Mungkin saudara bilang, gue udah ngomong sembarangan, nggak terjadi apa-apa. Perhatikan kata-kata makan buah. Buah itu perlu waktu dan musim. Ya, saudara nanam mangga nggak mungkin kan makan mangganya, buah mangganya besok atau minggu depan atau tahun depan, mungkin 2-3 tahun. Tangkap ini ya. Nah, hikmat akan apa? Menjaga lidah. Coba keluarkan Amsal 17 ayat 28. Hikmat nggak membuat kamu itu gampang tersinggung, baru diomongin sedikit langsung marah, emosi, handphone langsung dibanting. Ternyata orang seperti itu orang yang nggak punya hikmat. Dan orang yang tidak punya hikmat langsung emosi, baru denger doang nih, belum tentu ada kebenarannya, disebut orang bodoh. Dikatakan begini, juga orang bodoh. Maaf. Ya benar ya. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatup bibirnya. Nggak cepat keluar kata-kata. Nah, hikmat akan menjaga perkataanmu. Mikir dulu baru ngomong. Hikmat akan menjaga apa? Telingamu. Tadi saya agak salah ya ngomongnya. Maksudnya dengar sedikit langsung tersinggung. Ah, ini mestinya menjaga lidah. Tadi saya agak ketuker. Nah, menjaga lidah, mikir dulu baru dimasukin ke hati untuk merespon. Jangan baru dengar sedikit aja yang belum tentu ada kebenaran, saudara meresponnya dengan ya membabi buta, akhirnya saudara yang rugi sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol, ya. Amsal 12 ayat 16. Ngerespon sesuatu oleh karena pendengaran, firman-Nya berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Cemooh itu saudara direndahkan. Bagaimana ketika harga dirimu tersinggung? Biasanya orang langsung emosi. Apa kata dia? Iya, lu dikatakan ini. Wah, saudara bisa langsung tersinggung ya. Ternyata orang yang langsung tersinggung, langsung sakit hati, disebutnya adalah orang bodoh. Firman-Nya berkata apa? Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijaklah yang mengabaikan cemooh. Apalagi manfaat hikmat dalam